Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri menyelenggarakan diskusi publik membahas kinerja 100 hari kerja Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ardianto Pramono dan juru kamera Hafiz Ar-Rashid langsung dari Mabes Polri Jakarta. Ardi, apa yang menjadi pesan utama yang disampaikan Kapolri dalam acara diskusi tersebut? Oke, ya Egan, hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Tito Karnavian. Dan pada dialog kali ini Tito Karnavian menyebutkan mengenai visi serta program-programnya. Dan salah satu visi yang ingin disampaikan oleh Tito Karnavian sendiri adalah promoter, yang merupakan kepanjangan dari profesionalisme, modern dan juga terpercaya. Dan di sini Tito menyebutkan bahwa untuk mencapai visi serta programnya, Tito Karnavian telah menyiapkan 11 aksi utama dan juga 61 program lainnya yang akan diikuti dan akan diimplementasikan sampai ke tingkat-tingkat terbawah. Dan di sini juga tadi Tito Karnavian menyatakan bahwa dia ingin ada 3 hal yang harus dirubah, yaitu yang pertama adalah masalah internal di Polri sendiri. Dan karena Tito Karnavian ingin sekali bahwa nantinya Polri bisa lebih profesional dan kinerjanya bisa naik. Lalu yang berikutnya adalah masalah tentang ketertiban dan keamanan, di mana Tito Karnavian menilai bahwa untuk mencapai ketertiban dan keamanan perlu ada kolaborasi antara Polri dengan masyarakat. Dan selanjutnya, Tito Karnavian juga menyebut bahwa media juga mengatakan bahwa, saya ulangi, bahwa Tito Karnavian menyebutkan bahwa media memegang peran yang penting dalam hal memperbaiki image Polri yang menurut Tito Karnavian terus saja menurun. Dan di sini beberapa hal tentang media yang disampaikan Tito Karnavian adalah bahwa media memegang peran penting dalam reformasi image Polri, di mana menurut Tito Karnavian porsi dari media adalah 60% dalam mempengaruhi image Polri di mata masyarakat. Kemudian dapat saya sampaikan di sini bahwa Tito Karnavian juga berbicara mengenai masalah tentang media sosial, di mana menurutnya media sosial seringkali tidak sesuai pemberitaannya dan justru lebih viral daripada media tradisional dan membuat image Polri menjadi buruk. Oleh karena itu, Tito Karnavian mencoba mencari solusi bagaimana agar media sosial bisa lebih produktif ke depannya. Dan di sini Tito Karnavian menyebut bahwa nantinya ada 3 tahap untuk melakukan reformasi ini, dan hingga saat ini reformasi masih dilakukan hingga ke tingkat perwira menengah saja. Dan demikian Egan, kembali ke studio. Ya, lalu kemudian isu apa saja yang muncul dalam audiensi tersebut? Ya, dalam diskusi tersebut ada berbagai isu yang sempat dipertanyakan oleh awak media maupun juga dari para audiens yang hadir. Mulai dari permasalahan online, model online yang diterapkan di Kapolri saat ini, maksud kami di Polri saat ini, dan hingga juga masalah profesionalisme yang belum juga selesai. Lalu juga ada masalah HAM di mana beberapa tersangka diperlakukan dengan tidak baik, ataupun juga masalah di tingkat daerah di mana secara sosial saat ini masih banyak konflik antar ras ataupun agama yang juga masih terselubung dan bisa meledak kapan saja. Lalu juga di sini disebutkan bahwa ada isu-isu internasional lainnya yang lebih penting, yaitu masalah penyalahgunaan visa yang seringkali dilakukan oleh warga negara asing, di mana mereka menggunakan visa kunjungan liburan justru untuk mencari pekerjaan. Bahkan juga saat ini ada isu bahwa di mana peredaran narkoba di Filipina yang saat ini terus diberantas oleh Presiden Roger Duterte, kini kemungkinan besar akan menyasar ke Indonesia. Dan juga di sini kita melihat bahwa dari kalangan wartawan luar negeri, jurnalis luar negeri yang tadi juga sempat hadir, juga mengatakan bahwa masalah keamanan tersangka di Indonesia masih jelek. Dan oleh karena itu wartawan luar negeri, maksud kami jurnalis luar negeri, berharap bahwa kedepannya nantinya nasib para tersangka di Indonesia bisa lebih baik lagi. Dan Tito Karnavian di sini
mengatakan bahwa reformasi terus dilakukan. Meskipun begitu, ia menyebut bahwa masih ada beberapa kultur buruk yang berlangsung di tubuh Polri. Dan berikut adalah kutipan dari Tito Karnavian mengenai kultur buruk yang ada di dalam tubuh Polri. Begal ini juga bisa menurunkan kepercayaan karena kinerja, tapi juga karena kultur perilaku koruptif yang masih rampant banyak terjadi dalam lingkungan kepolisian, arogansi mengedepankan kekuasaan, kewenangan, juga budaya-budaya kekerasan-kekerasan yang eksesif, berlebihan, anggota menangkap, tembak, kemudian harusnya tidak perlu ditembak, mati. Kemudian ada yang seperti di Riau kemarin, tersangka ditangkap sehat sampai di kantor polisi sudah meninggal. Nah, ini membuat akhirnya kantor polisi diserang, diserbu. Ini salah satu problem fenomena karena masalah kultur.